Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Bapak Jokowi, mantan presiden kita, sholat. Dan ini cukup ramai karena videonya baru ya. Beliau itu sudah beberapa kali sholatnya agak disorot begitu. Dan yang ini karena ada ajudan yang memberikan sejadah di tengah-tengah beliau sholat. Nah, ini saya tidak melihat di situ ada permasalahan. Nah, cuman ini kejadian Bapak Jokowi ini dikomentari oleh Bapak Aldo yang mengatakan siapa ini yang ngajarin sholatnya, begitulah kira-kira ya. Karena ada rukun yang tidak dilaksanakan. Apa itu? Tumakninah pada i'tidal. Nah, itu yang saya tangkap dari video beliau begitu ya. Jadi baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu atau walakal hamd, itu tidak selesai, nggak sampai langsung sujud. Nah, ini bagaimana ya? Nah, ini sebetulnya permasalahannya lebih serius daripada itu ya. Jadi for the context, saya ini mantan orang yang tidak bermadhab. Dan tatkala ke madhab Syafi'i, saya itu kaget ternyata banyak sekali perkara yang sholat saya itu tidak sah begitu. Sebagai orang yang tidak bermadhab, berarti posisinya apabila madhab Syafi'i ini yang benar, maka saya ini tidak ada sholat selama puluhan tahun begitu. Nah, makanya sebelum tahu tentang bab taklid ba'dal amal, saya ini mengkodok sholat itu, sholat yang harus saya kodok itu, yang harus saya ganti itu 17 tahun ya, 17 tahun kurang lebih yang harus saya ganti itu. Dan itu menyiksa sekali ya, terasa sholat tanpa ilmu itu terasa sekali bagaimana di yaumil qiyamah nanti. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya sudah beberapa kali membahas tentang wajibnya taklid. Dan ini banyak sekali orang-orang Wahabois yang tidak sepakat. Jadi permasalahannya begini, apabila kita itu tidak bertaklid kepada satu madhab, bagaimana kita ini bisa menilai bahwa sholat kita ini sah atau tidak? Ya, nanti jangan ada komentar di bawah itu, sahkan urusan Allah. Bukan, sah itu urusan kita. Ya, malah qabul diterima oleh Allah itu pun bisa diusahakan begitu. Jadi kalau tidak ada sah, tidak akan ada qabul. Itu sudah pasti ya. Jika tidak ada sah, maka tidak akan ada qabul. Kalau maghfirah, diampuni atau diberi syafaat, itu mungkin. Nah, saya mau mengatakan dulu bagi orang-orang yang mengatakan bahwa bermadhab itu tidak wajib ya. Ini adalah kesalahan fatal. Dari mana mengatakan bermadhab itu tidak wajib? Nanti ada yang mengatakan kalau begitu Rasulullah madhabnya apa? Nah, ini juga salah satu pertanyaan terkonyol yang pernah ada. Ini saya bacakan dulu ya perkataan beberapa ulama. Yang saya ambil ini ada 4 ulama lah ya dalam ilmu akidah. Jadi bermadhab ini adalah permasalahan yang bertalian dengan akidah. Saya kemarin sudah membacakan nazom dari Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi jangan karena ini nazom, ini bukan dalil begitu ya. Nazom itu adalah kumpulan-kumpulan ilmu yang disusun dengan kata-kata yang indah supaya mudah untuk dihafal. Jadi bukan berarti itu bukan dalil. Nah, cuman diambil dari mana ini nazomnya? Diambil dari Al-Quran dan hadis. Dibahasa ulangkan dengan nazom. Dan yang membuat nazomnya ini para ulama, para alim. Ya, makanya untuk kita yang bodoh, ini ilzam, mengikat. Jika tidak, maka kita sudah melawan para ulama. Nah, nazomnya ini Jawharatut Tauhid sudah saya bacakan kemarin. Fawajibun taklidu habrin minhumu kadza hakal qaumu bil lafzin yufhamu. Intinya taklid itu wajib. Nah, kita baca syarahnya sekarang. Bagaimana menurut Syekh Abdus Salam ya. Kata beliau begini. Yajibu taklidu alimin mujtahidin muayyanin, yaitu wajib taklid kepada alim yang mujtahid yang tentu. Jadi tidak boleh tidak tentu tuh, harus salah satu. minhumu fil ahkami al far'iyati, dari antara mereka. Nah, ini dibaca minhumu
Dururat Syiir ya, fil ahkamil far'iyati, di dalam hukum-hukum yang furu', yakhruju min ihdatit taklif atau uhdatit taklif, yang mana orang yang awam itu, yang taklid itu, dia sudah keluar dari ikatan taklif, bitaklidi ayyihim sya'a, dengan cara mentaklid salah satu manapun dari mujtahid yang mutlak itu, sya'a yang dia mau, fadilan kana au mafdulan, baik mujtahid yang fadil atau yang mafdul. Karena nanti kalau misalkan di tarjih ya, di antara 4 mujtahid ini ada yang fadilnya, ada yang mafdulnya, dilihat dari segi apa nanti ada di dalam kitab yang lain ya. Hayyan kana au mayyitan, baik mujtahid itu hidup, dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, libaqa'i qaulihi, karena perkataan sang mujtahid masih ada. Jadi keadaan mujtahid ini sudah wafat tidak menjadikan taklid kepada mujtahid ini menjadi tidak sah. Kama qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sebagaimana Imam Syafi'i berkata, al-madzahibu la tamutu bimauti arbabiha, yang namanya madhab-madhab itu tidak mati karena mati pemiliknya. Wasawaun waqafa ala ma'khudhihi amla, dan sama saja apakah dia itu dapat atau memiliki kemampuan untuk sampai kepada tempat pengambilannya atau tidak. Nah, ini nanti permasalahannya dengan mujtahid madhab atau mujtahid mutlak. Qala al-Imamu Malik radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, yajibu 'alal awami taqlidul mujtahidina fil ahkam, wajib atas orang awam itu apa? Taklid kepada para mujtahid di dalam ahkam, yaitu di dalam furu'. Kama yajibu 'alal mujtahidina al-ijtihadu fi a'yanil adillah, sebagaimana wajib atas para mujtahid, apa yang wajibnya itu? Ijtihad pada dalil-dalil yang tentu, jadi pada Al-Qur'an dan hadisnya. Nah, itu kesimpulannya dulu ya. Jadi sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan untuk ijtihad, maka yang diwajibkannya itu taklid. Itu dari satu perkataan ya, dari Syekh Abdus Salam. Nah, supaya tidak ada sangkaan bahwa ini adalah hanya mengutip dari satu ulama, tidak. Ini saya katakan lagi sekarang satu kalam dari Al-Imam Al-Ajhuri ya. Nah, Al-Imam Al-Ajhuri berkata di dalam mensyarahi nazam ini, lamma qaddama an-nazimu rahimahullah annal a'immatal madhkurina hudatu hadhil ummati wa lam yakun kullu wahidin minan nasi qadiran 'alal ijtihadi wastinbatil ahkami min ma'akhidhiha, dzakara huna annahu yajibu 'ala kulli mukallafin laisa fihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi taqlidu imamin minal a'immatil arba'ati fil ahkamil far'iyyati. Tatkala sang nazim itu telah membahas bahwa imam-imam yang disebutkan itu adalah hudatu hadhil ummah, yang memberi petunjuk kepada umat ini, maksudnya memberi petunjuk di dalam tata cara melaksanakan ibadah atau muamalah atau selainnya, di dalam hukum-hukum. Dan tidaklah setiap orang itu, walam yakun kullu wahidin minan nas, tidaklah setiap orang itu mampu untuk berijtihad dan mengambil hukum-hukum dari tempat pengambilan hukumnya. Maka di sini sang nazim menjelaskan bahwa wajib atas setiap mukallaf yang mana tidak memiliki dia itu keahlian untuk ijtihad mutlak, apa yang wajibnya itu? Taklidu imamin minal a'immatil arba'ah, mentaklid kepada salah satu imam dari imam yang 4 fil ahkamil far'iyati, di dalam hukum furu'. Sawa'un waqafa ala ma'khadhihi atau ma'akhidhihi kamujtahidil madhabi amla kamujtahidil futya. Sama saja dia itu bisa sampai kepada sumber pengambilannya seperti mujtahid madhab, dia pun tetap muqallid sebetulnya ya, cuman punya posisi namanya mujtahid madhab, bukan mujtahid mutlak. Seperti siapa nanti ada di belakang tuh kita bahas. Amla atau tidak, seperti mujtahid fatwa, wal ami, dan seperti orang awam. Jadi siapa saja yang wajib taklid itu? Mujtahid madhab itu wajib taklid, mujtahid fatwa itu juga wajib taklid, orang awam itu pun wajib taklid. Kepada siapa? Kepada mujtahid mutlak. Qala Malikun, berkata Imam Malik,
yajibu 'alal awami, wajib atas orang awam. Siapa orang awam itu? Wahum man lam yablugh darajatal mujtahidin, yaitu mereka yang tidak sampai kepada derajat para mujtahid. Apa yang wajibnya itu? Taqlidul mujtahidina fil ahkam, taklid kepada para mujtahid di dalam hukum. Nah, saya sudah mengatakan kemarin ini adalah perkataan para imam. Kalau kamu mengatakan ya bahwa ini la syai', oh ini perkataan siapa? Ini kan perkataan orang. Kamu itu bisa keluar dari agama begitu. Karena mereka itu para ulama. Ya hati-hati. Kemudian nih ya saya sebutkan Imam Shawi supaya tidak cuman dari dua ya. Ini yang ketiga nih. Berarti kalau sama Nazim tadi sudah 3 kan? Nazim, kemudian Syekh Abdul Salam, kemudian Syekh Al-Ajhuri itu sudah 3. Nazimnya ini Syekh Ibrahim Al-Laqani. Bagaimana kata Imam Shawi? Qauluhu fawajibun taqlidu habrin minhumu ay fayajibu 'indal jumhuri 'ala kulli man lam yakun fihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi al-akhdhu bimadhhabi 'alimin min haula'il arba'ah. Maka wajib menurut jumhur atas setiap orang yang tidak memiliki keahlian di dalam ijtihad mutlak. Apa yang wajibnya itu? Al-akhdhu bimadhhabi 'alimin min haula'il arba'ah, mengambil dengan madhab orang alim dari salah satu di antara 4 imam madhab tersebut. Wala yajuzu taqlidu ghairihim ba'da aqdil ijma'i alaihim, dan tidak boleh taklid kepada selain dari mereka. Ini ada penekanan nih. Tidak boleh taklid kepada selain dari mereka setelah adanya kesepakatan, setelah adanya konsensus ijma' alaihim atas imam yang 4. Jadi ini pernah terjadi satu kurun tidak ada ulama kecuali bertaklid kepada salah satu di antara yang 4 ini. Ini sudah ijma', dan ijma' itu mengikat. Jadi yang taklid kepada Ibnu Taimiyah itu sudah terhapus, sudah bukan ahlu sunnah ya. Li'anna madzahibal ghairi lam tudawwan. Ini alasannya. Kenapa tidak boleh kepada selain yang 4 ini? Karena madhab-madhab yang lain itu tidak tersusun, tidak disusun. Walam tudbat, dan tidak pastikan, tidak dikontrol, tidak dipastikan lah begitu. Jadi kita tidak bisa memastikan juga. Ini misalkan qaulnya Imam Ats-Tsauri itu susah memastikannya. Bi khilafi haula, beda dengan yang 4 ini. Nah, itu pun yang 4 ini pun nanti misalkan Imam Syafi'i kalau mau cari qaulnya Imam Syafi'i itu pun masih ada khilaf juga. Padahal sudah mudawan, padahal sudah diijma' begitu. Fa innahum ahatu ilman bi aqwali jami'is sahabati au ghalibiha. Maka sesungguhnya ini taklil lagi nih. Kenapa cuma yang 4 ini? Apa alasannya? Karena sesungguhnya mereka itu meliputi atau menguasai pengetahuan terhadap perkataan-perkataan semua sahabat, atau kalau tidak semua sahabat, ghalibiha, umumnya sahabat. Nah, karena para sahabat itu ilmunya tercerai-berai. Nah, pada yang 4 ini mereka itu kalau tidak menguasai semuanya, maka sebagian besarnya dikuasai. Wa urifat qawaidu madzhabihim. Nah, ini alasannya lagi, dan diketahui juga kaidah-kaidah mazhab mereka. Nah, ada yang asli seperti Imam Syafi'i itu mengeluarkan usul fikihnya, ada yang dikeluarkan oleh murid-muridnya. Ini alasan kenapa cuma yang 4 ini. Wadu winat madzahibuhum, dan mazhab mereka pun disusun, ditulis. Wa khadamaha tabi'uhum wa harruha, dan telah khadamaha itu memperbantukan diri begitu ya. Siapa? Tabi'uhum, orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi mendedikasikan diri hidup untuk menyebarkan mazhab mereka. Wa harruhum, dan melepaskan perkara-perkara yang susahnya. Wasorot mutawatiron, dan sudah jadi mazhab mereka itu madhab yang mutawatir, sudah jelas, kita tahu betul semua. Misalkan Imam Syafi'i itu mensunnahkan kunut, kemudian mewajibkan i'tidal ya, kalau tadi di dalam kasus yang tadi itu mewajibkan tumakninah dan lain sebagainya. Itu yang lain-lain kita nggak tahu bagaimana. Misalkan rukun sholat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar atau oleh tabi'in, misalkan seperti Hasan Al-Bisri misalkan, nggak tahu kita. Nah, liyakhruja fil ahkamil far'iyati min uhdatit taklifi bihadza taklid. Kenapa harus taklid nih?
kita nih orang-orang yang bodoh nih, yang bukan mujtahid, supaya keluar dari hukum-hukum far'iyah, supaya keluar di dalam hukum far'iyah dari apa? Dari kewajiban taklif, dari beban taklif, bihada taklid dengan taklid ini. Jadi asal dari perkara semua orang itu harus ijtihad, itu asalnya. Nah cuman karena tidak semua memiliki kemampuan untuk ijtihad, tidak semua memiliki kemampuan untuk jadi Imam Syafi'i, makanya kita itu taklid kepada Imam Syafi'i, begitu. Harusnya kamu itu jadi seperti Imam Syafi'i. Lah kok Imam Syafi'i bisa kamu enggak, kan begitu. Cuman agama memberi kemudahan buat orang yang bodoh seperti kita ini, seperti saya lah, terserah kalau kalian nggak bodoh mah. Li'annal madzahiba la tamutu bimauti ashabiha, karena yang namanya madhab itu tidak mati dengan wafatnya para sohibnya, para yang memiliki madhab itu. Nah kemudian diteruskan nih, kalau mau tahu dari mana asalnya ini kok wajib taklid. Wal aslu fi hada qauluhu ta'ala, dan asal di dalam taklid itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah oleh kalian semua ahlal dzikri, ini yang dimaksud nanti ahlul ilmi. Ahlul dzikri itu in kuntum la ta'lamun, apabila kalian itu tidak mengetahui. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan asalnya juga adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti hadis. Cuma di sini ditulis la aslalahu, tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya ini dari mana hadisnya, begitu. Nggak tahu. Ya mungkin kalau Imam As-Sawi, mungkin beliau punya riwayat langsung, cuman nggak disebutkan perawinya. Man qallada aliman laqiyallaha saliman. Barang siapa yang bertaklid kepada seorang alim, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat. Wala budda likulli man yuqallidu madhaban ay ya'taqida annahu arjahu min ghairihi aw musawin lahu. Dan harus bagi semua orang yang taklid kepada satu madhab untuk beriktikad bahwa madhab yang dia ikuti itu adalah lebih utama daripada selainnya, atau minimal sebanding dengan selainnya. Fa ini ataqada marjuhiyatahu la yasihhu lahu taqliduhu. Dan apabila dia punya i'tiqad bahwa yang diikutinya itu adalah marjuh, itu kalah sama yang lain. Misalkan saya itu taklid ke Imam Syafi'i, tapi saya punya i'tiqad ini kayaknya Imam Malik tuh lebih benar nih dalam masalah ini atau dalam madhabnya, begitu. Nggak sah saya taklidnya. Jadi saya harus punya keyakinan bahwa ini adalah yang afdol, begitu. Ya, fanatik dong itu. Ya itu fanatik yang diharuskan. Ya, cuman tidak ada kewajiban untuk mencela yang lain. Malah nggak boleh, begitu. Kita meyakini saja ini rojih yang kita ikuti madhabnya. Nah kemudian kalau kurang nih, ini Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ya dikatakan juga oleh beliau seperti ini, fawajibun taqlidu lamma taqaddama annal a'immatal madhkurin hudatu hadhil ummati wa lam yakun kullu wahidin minan nasi qadiran 'ala al-ijtihadil mutlaqi dzakarahuna annahu yajibu 'ala kulli man lam yakun fihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi walau kana mujtahidan madhhabin aw fatwa taqlidu imamin minal a'immatil arba'ati fil ahkamil far'iyyati. Cepatnya saja ya, kalau tidak memiliki kemampuan ijtihad mutlak, meskipun dia itu punya kemampuan untuk ijtihad madhab atau ijtihad fatwa, tetap harus taklid kepada mujtahid mutlak. Wa majazama bihi nazimu huwa madhabul usuliyin wa jumhuril fuqaha wal muhadditsin wahtajju biqaulihi ta'ala fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan nazom sang nazim, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau itu sudah menjazmkan, sudah meyakinkan bahwa ini adalah madhabnya siapa. Maksudnya wajibnya bermadhab itu madhabnya siapa? Itu adalah madhabnya usuliyin. Tuh, para usuliyin berkata seperti itu. Nanti di dalam kitab usul fikih ada sifatul mufti wal mustafti, begitu. Itu ada dikatakan juga wajib di situ untuk taklid. Jumhurul fuqaha mengatakan wajib taklid, wal muhadditsin, dan ahli hadis pun mengatakan wajib taklid sama ya yang mutaakhirin, begitu. Makanya kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani misalkan, beliau bermadhab juga, madhabnya Syafi'i. Nah, kemudian dikatakan fa'aujaba su'ala. Tadi kan sudah disebutkan dalilnya ya. Dalilnya itu apa? Dalilnya itu ya surah An-Nahl ayat 43. Maka tanyalah oleh kalian semua kepada ahlul dzikri, yang mana maknanya itu ahlul ilmi, apabila kalian itu apa? Tidak mengetahui. Fa'aujaba su'ala ala man lam ya'lam, maka Allah Subhanahu wa taala, lihat bahasanya, mewajibkan bertanya ala man lam ya'lam, kepada orang yang tidak
alam man lam ya'lam, kepada orang yang tidak mengetahui. Jadi wajibnya itu atas siapa? Atas orang yang tidak mengetahui. Wa yatarattabu 'alaihil akhdhu biqaulil 'alim, dan wa yatarattabu 'alaihi, dan tarattub, jadi ada apa? Ada konsekuensi atas wajibnya bertanya kepada orang yang tidak mengetahui itu apa? Mengambil perkataan orang alim. Wa dzalika taqlidun lahu. Nah, itu namanya apa? Taklid. Nah, ini apa? Saya teruskan sedikit lagi ya. Wa qala ba'duhum, biar enggak korupsi penjelasan nih. Dan berkata sebagian ulama, la yajibu taqlidu wahidin bi'ainihi. Tidak wajib taklid salah satu orang bi'ainihi, dengan ainnya. Ballahu khudha fi ma yaqa'u lahu bihadzal madhhabi taratan wa bighairi ukhra. Tapi baginya itu boleh untuk mengambil fi ma yaqa'u lahu, di dalam kejadian yang terjadi padanya, dengan madhab ini pada satu waktu dan dengan madhab yang lain pada waktu yang lain. Nah, ini bukan talfiq yang diharamkan, bukan. Fayajuzu salatu zuhri ala madhabil imam syafi'i wa salatul asri ala madhabi malikin wa hakadha. Maka boleh solat zuhur atas madhabnya imam syafi'i, kemudian solat asar atas madhabnya imam malik, dan sebagainya, dan terus begitu ya. Bukan berarti boleh dicampur-campur, enggak, tetap, cuman enggak harus satu seumur hidup ngambil satu madhab begitu, enggak harus ya. Malah ada beberapa ulama itu karena mereka ingin mengamalkan ilmunya, itu ada yang 1 tahun ya, 1 tahun madhab syafi'i, 1 tahun madhab maliki, ada yang seperti itu. Itu nggak masalah. Kalau mencampur, mentalfik yang haram itu tidak boleh. Kenapa membahas ini dulu? Supaya kita punya timbangan bagaimana menilai sholatnya Raja Jawa begitu ya. Jangan pakai hawa nafsu kalau menimbang itu. Nah, ini kan kitab akidah. Kalau misalkan kalian kurang nih, saya bacakan lagi satu kitab lagi. Ini kitab fikih ya, Nihayatuz Zain, karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini berkatanya seperti ini nih. Kata siapa? Syekh Nawawi itu ya. Di dalam penjelasan rahimahullah, yaitu ala madhabil imam syafi'i rahimahullah ta'ala. Wal mujtahidul mutlaqu huwa man yaqdiru ala istinbatil ahkami minal adillati. Wa mujtahidul madhabi huwa alladhi yaqdiru ala istinbati min qawaidi imamihi kal Muzanni wal Buwaiti. Wa mujtahidul fatwa man yaqdiru ala tarjihi li ba'di aqwali imamihi ala ba'din kan Nawawi war Rafi'i la karramli wa ibn Hajarin li annahuma muqallidani faqat. Nah, ini menjelaskan siapa saja sih mujtahid mutlak, apa perbedaannya dengan yang lain. Mujtahid mutlak adalah dia yang mampu untuk mendapatkan hukum-hukum, untuk mengambil hukum-hukum dari dalil-dalil, maksudnya Al-Quran dan hadis. Dan mujtahid madhab, dia adalah orang yang mampu mengambil hukum dari qawaid imamihi, dari kaidah-kaidah imamnya, dari usul imamnya. Jadi bisa jadi masuk kepada Quran hadis, tapi harus menguasai dulu usulnya Imam Asy-Syafi'i begitu. Nah, ini jadi ada masalah, misalkan masalah ini belum pernah ditanyakan kepada Imam Syafi'i, kemudian orang yang mengetahui usulnya Imam Syafi'i ini berijtihad. Nah, ini nanti disebutnya ijtihad apa? Ijtihad mujtahid madhab disebutnya. Siapa ini sepertinya? Contohnya siapa? Min qawaidi imamihi kal Muzanni wal Buwaiti, seperti Imam Muzanni dan Imam Buwaiti. Wa mujtahidul fatwa man yaqdiru ala tarjih, sedangkan mujtahid fatwa dia adalah orang yang mampu untuk mentarjih sebagian perkataan imamnya atas sebagian yang lain. Jadi tadi saya katakan, kadang-kadang riwayat dari Imam Syafi'i itu misalkan tentang satu permasalahan ada 2 riwayat. Nah, bagaimana mentarjih salah satunya? Nah, kalau punya kemampuan sampai situ, maka itu disebut mujtahid fatwa. Siapa itu? Kan Nawawi war Rafi'i, seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. La karramli wa ibn Hajarin, tidak seperti Imam Romli dan Ibnu Hajar, li'annahuma muqallidani faqat, karena Imam Romli dan Ibnu Hajar itu posisinya hanya sebagai muqallid saja. Diteruskan oleh Syekh Nawawi itu, wa yajibu 'ala man lam yakun fihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi ay yuqallida fil furu'i wahidan min al-a'immatil arba'atil masyhurin, dan wajib atas setiap orang yang mana dia itu tidak memiliki keahlian ijtihad yang mutlak untuk taklid di dalam furu' wahidan minal imatil arba'ati, salah satu saja dari imam-imam yang 4 itu yang masyhur. Siapa saja itu?
Wahum al-Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Wad dalilu ala dzalika. Apa dalilnya? Sama dalilnya itu qauluhu ta'ala fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana ahlul dzikri ini kok bisa jadi ahlul ilmi? Ada penjelasannya di sini. Qauluhu ahlul dzikri atau ahlal dzikri ai ahlal ilmi. Yang dimaksud dengan ahli dzikir itu ahlul ilmi. Jadi jangan terkecoh sama orang-orang yang suka wirid-wirid itu. Bukan begitu. Tanya sama orang yang wirid. Kayak jawabannya Rozi Hashim itu salah tuh. Ya, siapa itu ahlul ilmi? Li'annahum yadhkurunal ahkam. Karena mereka itu selalu mengingat kepada hukum. Jadi ingat hukum terus. Makanya selain mereka itu mengerjakannya, mereka pun mengingatnya. Jadi pas untuk ditanya. Fa'ujaballahu as-su'ala 'ala man lam ya'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bertanya atas orang yang tidak mengetahui. Wa yalzamu 'alaihi al-akhdhu biqaulil 'alim wa dzalika taqlidun lahu. Dan lazim atasnya, lazim atas apa? Atas wajibnya bertanya itu apa yang lazim? Mengambil perkataan orang alim, dan yang demikian itu namanya taklid. Nah, nanti kesananya terus ya, wala yajuzu taqlidu ghairi haula'il arba'ah, dan tidak boleh taklid kepada selain mereka yang empat, min baqil mujtahidin, dari mujtahid yang lain, fil furu' di dalam hal furu', mithlul Imam Sufyan Ats-Tsauri, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak boleh, Sufyan bin Uyainah itu tidak boleh, Abdurrahman bin Umar Al-Auza'i tidak boleh, wala yajuzu aidan taqlidu wahidin min akabiri sahabati, dan tidak boleh juga taklid salah satu dari sahabat-sahabat yang besar, li anna madzahibahum lam tudbat wa lam tudawwan, karena madhab mereka itu tidak diteliti dan tidak pula dicatat. Wa amma man fihi ahliyatul ijtihadil mutlaqi fa innahu yahrumu alaihi taqlid. Adapun yang memiliki keahlian untuk ijtihad, maka apa? Maka haram atasnya itu taklid. Nah, ya sudah dulu ya penjelasannya, jadi supaya jelas dulu lah. Bahwa ini bukan hanya di dalam kitab kalam, bukan hanya di dalam kitab tauhid, tetapi juga di dalam kitab fikih. Dan kalau mau cari di dalam usul fikih pun sama. Ya, saya udah nggak usah bacain lagi ya. Tadinya mau diturunin juga, cuman nggak usah lah. Cari sendiri tuh. Udah saya kasih babnya, babul mufti wal mustafti, ada di situ. Kalau mau juga tasawuf gimana? Cari tasawuf yang benar kitabnya itu. Ya, yang benar itu maksudnya benar buat kita dulu nih, buat orang-orang kayak kita dulu. Jangan ini mau ngaji kitab tasawuf langsung ke hikam, atau ya kejauhan. Kalau dijelasin sama sarahnya yang jelimet itu kejauhan. Kita bawah dulu, misalkan ada Qawaidut Tasawuf ya, Syekh Ahmad Zarruq itu. Coba dilihat, apalagi dengan sarahnya. Insya Allah ada di situ perkataan tentang apa? Taklid. Nah, kenapa saya ngasih mukadimah panjang seperti ini? Supaya kita itu punya timbangan tatkala melihat sesuatu. Yang mau kita lihat ini kan sholatnya sang raja Jawa nih, Pak Jokowi nih ya, atau Pak Mulyono. Aduh, dia mau kita lihat. Gimana kalau kita misalkan sedari awal nih, Pak Jokowi ini sedari awal tidak bermadhab, ya sudah, mau sholat kayak gimana pun udah nggak bakalan sah ya kalau nggak bermadhab. Karena di antara salah satu syarat sahnya sholat itu tahu perkara yang wajib dari sholat. Itu diantaranya itu. Nah, sedangkan kalau kamu nggak punya madhab, gimana kamu mau mengiktikodi apa yang wajib saya laksanakan di dalam sholat? Begitu. Ya akhirnya nggak bakalan sah, nggak bakalan sah. Ya dari awal tatkala dia tidak bermadhab itu sudah dosa sedari awal. Sholatnya pun nggak bakalan ada yang sah. Makanya nanti kalau misalkan udah dikasih tahu kayak gitu, kemudian dia tetap nggak bermadhab, kemudian suatu waktu dia tuh balik pikir mau bermadhab, itu sholatnya harus diqodho. Ya. Mau nggak mau itu mah. Nah, ini kita lihat dulu nih Pak Jokowi. Ini kan masalahnya di dalam itidalnya ya, yang dipermasalahkan oleh siapa tadi, Babe Aldo. Nah, sebelum ke situ, jadi tadi saya katakan kalau ini tidak bermadhab sudah tidak akan. Kalau kita punya sangkaan bahwa Pak Presiden Jokowi ini madhabnya madhab Syafi'i, apakah itu sah atau tidak? Coba kita lihat ya. Nah, ini sujud.
Nah, itu nggak ada masalah tuh. Syafi'i ya itu yang ngasih juga nggak ada masalah lah, ya. Nah, yang dipermasalahkan itu di depan. Nah ini ruku', ini ruku'nya sudah sesuai had. Nah ini i'tidal, kemudian sujud. Nah itu i'tidalnya apakah ada tumakninah atau tidak? Karena tumakninah itu salah satu rukun, ya. Kita lihat nih, kata Bapak Aldo ini tidak tumakninah. Kalau saya lihat, ya ini tumakninah. Kalau saya lihat, karena tumakninah itu biqadri subhanallah, dengan sekadar subhanallah. Nah, subhanallah. Tuh, ini tuh udah tumakninah itu. Jadi sekadar subhanallah. Jadi harus diingat ya, nih takbir intikal. Takbir intikal itu kalau kita mau ruku, Allahu Akbar begitu. Mau i'tidal sampai Allah liman hamidah itu bukan takbir ya. Mau sujud tuh Allahu Akbar. Jadi perpindahan, takbir perpindahan itu hukumnya sunnah. Jadi nggak dibaca pun nggak apa-apa, begitu. Takbir intikal itu. Sami Allahu liman hamidah itu pun sunnah juga. Yang wajib itu takbiratul ihram. Ya, nah itu wajib baru. Kalau takbiratul ihram nggak Allahu Akbar, nggak disuarain tuh baru itu nggak sah. Jadi kalau saya melihat dari segi Syafi'iyah ya, itu nggak ada masalah di dalam i'tidalnya. Karena itu sudah sekadar subhanallah. Nah, bagaimana apabila mazhab yang lain? Apalagi kalau mazhab Hanafi itu tumakninah itu nggak jadi rukun sama sekali kalau mazhab Hanafi itu. Jadi kalau mazhab Hanafi itu yang penting ada pada surah yang bisa dibedakan. Jadi dari ruku' misalkan dia ke i'tidal, pokoknya asal beda saja antara ruku' dan i'tidal itu asal beda. Nah itu sudah berarti cukup. Kemudian sujud nih. Sujud kan ada duduk di antara dua sujud. Pokoknya asal antara sujud dan duduk di antara dua sujud itu ada perbedaan bentuk, itu sudah cukup. Itu Hanafi. Saya dapat ini dari mana? Dari penjelasan hasyiahnya Yaqutun Nafis ya. Baca sendiri bab tumanina biar nggak lama. Cuman tatkala dilihat ternyata ada masalah baru begitu. Masalahnya di mana? Masalahnya di sini. Dan ini yang banyak sekali tidak diketahui bahkan oleh Syafi'iyah sendiri zaman sekarang begitu ya, aku NU. Ini masalahnya di sini. Jadi nah ini bibirnya tidak bergerak. Saya lihat kok diem begitu. Gak gerak bibirnya itu. Nah, gak ada gerak. Ruku'. Ini yang jadi masalah. Ini dari madhab manapun gak ada yang bilang sah. Madhab manapun, ya. Dari qaul yang rojihnya. Kalau mau qaul yang marjuhnya ya mungkin ada. Kalau qaul yang marjuh, jadi nanti kita bisa bahas lah ya begitu. Jadi dalam posisi ini kita bilang seperti ini dulu. Yang namanya Al-Fatihah itu rukun qauli harus dibaca. Dan dibaca itu maksudnya apa? Maksudnya itu dibaca. Bibir harus bukan bibir harus bergerak. Jadi harus ada suara, harus ada talafuz. Harus ada suara yang terdengar minimal oleh telinga sendiri. Nah, itu di dalam rukun qauli itu. Kalau di kita kan di Syafi'i itu apa rukun qaulinya? Takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, ya, kemudian baca tasyahud akhir, kemudian sholawat dan salam. Nah itu harus terdengar sama telinga sendiri. Begitu. Nanti ada di penjelasan Kasyifatu saja itu. Bisik-bisik itu nggak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nggak cukup itu. Itu harus suara asli. Harus suara asli yang sekiranya terdengar oleh telinga sendiri. Nah, kalau kita mau lihat madhab yang lain ya saya tidak mau menjelaskan lah. Misalkan di madhab Maliki itu ada yang mengatakan cukup berbisik-bisik itu. Malah asal mengeluarkan makhraj saja meskipun tidak ada suaranya itu juga ada yang mengatakan cukup. Nanti kalau misalkan ini kita tidak tahu ini rakaat keberapa. Kalau ini misalkan rakaat ketiga, kalau sholat maghrib ini rakaat ketiga dan rakaat ke-1 dan rakaat kedua itu membaca dengan terdengar oleh telinga sendiri, nah itu baru bisa dikatakan sah karena ada yang mengatakan tidak harus membaca Fatihah itu pada seluruhnya tapi pada ghalibnya begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ala kulli halin ya begini. Karena Pak Jokowi ini public figure, bukan public figure lagi ya, di Indonesia pernah jadi nomor 1 begitu beliau itu. Dan ini diperhatikan dan ada yang mengkritik kepada beliau
tapi saya tidak sepakat dengan kritikannya. Ini kita masih bisa husnuzon sebetulnya begitu. Kalau mau husnuzon. Ya kalau misalkan mau dibedah sama semua madhabnya bisa juga dibedah sama semua madhabnya. Cuman ya untuk apa? Ya ini kewajiban untuk kita masing-masing belajar sholat yang sah. Saya sudah katakan tadi wajibnya taklid, dan sholatnya Pak Jokowi ini kita tidak tahu beliau itu bermadhabnya madhab apa. Cuman kalau misalkan dia Syafi'iyah, jelas sholatnya itu tidak sah. Cuman kalau madhab yang lain, ya kita masih bisa husnuzon. Kalau madhab yang lain, kalau madhab Syafi'i udah nggak bisa husnuzon, udah nggak bisa kalau madhab Syafi'i begitu. Dilihat dari apa? Dari bibirnya yang tidak bergerak. Karena itu tidak bergerak nggak bakalan keluar makhraj, nggak bakal keluar suara begitu. Kalau Syafi'i. Tapi kalau dari madhab yang lain kita masih bisa husnuzon. Nah, untuk memperhatikan sholatnya orang, bagusnya kita husnuzon. Untuk memperhatikan sholatnya sendiri, bagusnya itu kita suuzon begitu. Kalau memperhatikan sholat, maksudnya suuzon itu jangan latardo binafsik, jangan ridho dengan diri sendiri dalam pengertian nanti ada kalau misalkan terlewat, aduh jangan-jangan saya kelewat nih balik lagi. Nanti bisa ada masalah was-was dan sebagainya, ya dibahaslah di dalam ilmu fikih gitu, makanya belajar. Nah, insya Allah tidak ada niat dari diri saya pada membahas video ini selain untuk ada lubang nih, ada pintu nih untuk menjelaskan fikih supaya mudah-mudahan yang mendengar itu ada keinginan untuk belajar fikih. Dan bukan berarti saya ini secara pribadi suka sama Pak Jokowi, itu enggak ya, cuman kita harus optimis, harus objektif begitu di dalam melihat satu permasalahan. Dan saya rasa kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita mau melihat suatu perkara dengan objektif begitu. Kalau masalah Pak Jokowi ini harus diadili atau segala macam, ya bertindak tidak adil kemarin waktu pemilu, saya mah setuju itu ya, Pak Jokowi itu harus diperiksa lah minimalnya begitu ya, harus diselidiki sama KPK. Masa 10 tahun jadi presiden kemudian keadaannya kacau balau seperti ini dibiarkan begitu ya, itu mah udah lain lagi masalahnya. Demikian sajalah, mudah-mudahan kita ada pada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.